Ya, pemirsa, kawasan ekonomi khusus akan menjadi magnet penarik investasi dan itu sebabnya sejumlah kemudahan kemudian insentif akan diobrol oleh pemerintah kepada investor yang akan menanamkan modalnya di kawasan ekonomi khusus tersebut. Lantas, seperti apa sih kawasan ekonomi khusus di Indonesia? Kita akan simak informasinya dalam infografik berikut ini. Ya, yang pertama kita akan cermati kawasan ekonomi khusus di Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini adalah total dari kawasan ekonomi khusus yang sudah kita bahas bersama dengan Clara Antawijaya. Tadi memang ada sekitar 15 kawasan ekonomi khusus di Indonesia, di mana 9 diantaranya merupakan kawasan ekonomi khusus industri dan 6 adalah kawasan ekonomi pariwisata. Sehingga totalnya sekitar 15 kawasan ekonomi khusus. Sementara dari total tersebut 11 diantaranya kawasan ekonomi khusus ini sudah beroperasi. Sementara 4 lainnya masih dalam tahap pembangunan. Jadi ini menjadi salah satu tugas pemerintah berikutnya untuk menjaga, mengamankan bahwa kawasan ekonomi khusus ini akan masih terus berlanjut begitu. Bahkan untuk jangka yang sangat panjang karena ini akan menjadi kawasan yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi nasional. Dan kita tahu juga Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sudah menyetujui pembentukan 2 KEK baru yang sudah kita bahas tadi, yaitu KEK Lido di Provinsi Jawa Barat, kemudian KEK JP di Provinsi Jawa Timur. Dan dengan disetujuinya usulan dari kawasan ekonomi khusus Lido kemudian JP diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi Indonesia ini terhadap trade-off yang diberikan berupa fasilitas dan juga kemudahan bagi investor. Kemudian lebih lanjut ada anggota Dewan Nasional KEK yang juga memberikan catatan tersendiri bahwa dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus nanti, kedua KEK ini diharapkan bisa mendukung ekosistem usaha di sekitar kawasan dan tidak sebaliknya. Jadi memang ini diharapkan bisa menjadi salah satu pendorong pembukaan lapangan kerja di suatu wilayah seperti yang terbaru saja misalnya di Jawa Barat kemudian di Jawa Timur. Jadi 2 kawasan itu diharapkan akan lebih berkembang lagi dari sisi ekonominya, kemudian akan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana di tahun 2020 program KEK ini telah berjalan dengan baik. 11 kawasan telah beroperasi dan menarik hasil investasi yang signifikan. Lantas seperti apa sebenarnya perkembangannya? Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah realisasi dari kawasan ekonomi khusus di sepanjang tahun 2020 lalu. Ya, dari total realisasi investasi kawasan ekonomi khusus di tahun lalu mencapai 23,1 triliun rupiah. Kemudian dari pengembangan 15 kawasan ekonomi khusus tersebut, komitmen investasinya sudah mencapai sekitar 70,4 triliun rupiah. Adapun lapangan pekerjaan yang tercipta di sepanjang tahun lalu dengan beroperasinya kawasan ekonomi khusus tadi mencapai 19.951 orang. Jadi ini memang tadi sudah terbukti bisa meningkatkan ataupun membuka lapangan pekerjaan baru tidak hanya untuk wilayah kawasan tersebut saja, bahkan ada daerah lain juga yang bisa masuk menjadi karyawan dalam kawasan ekonomi khusus. Kemudian dilihat di tahun 2021 kita akan cermati seperti apa pembentukan KEK baru. Tadi juga sudah disampaikan ada 2 tambahannya, yaitu kawasan ekonomi khusus Lido di Provinsi Jawa Barat, kemudian KEK JP di Provinsi Jawa Timur dengan proyeksi jumlah dana investasi yang akan diharapkan masuk itu mencapai 19,3 miliar dolar Amerika. Ya, KEK ini merupakan kawasan dengan batas tertentu pemirsa dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Dan tujuan utama dari pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, kemudian adanya pemerataan pembangunan serta peningkatan daya saing bangsa Indonesia tentunya. Dan pengembangan dari kawasan ekonomi khusus ini juga diarahkan untuk bisa memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi Indonesia, terutama ya di masa pandemi COVID-19 ini, di mana pemerintah sendiri sudah menerapkan adanya program pemulihan ekonomi nasional.
Dan kita akan coba selanjutnya bagaimana ini dengan adanya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi yang juga telah menyetujui kawasan ekonomi khusus Lido di Provinsi Jawa Barat, di mana KEK Lido ini diharapkan juga mampu menjadi KEK pariwisata dengan rencana bisnis pengembangan atraksi untuk theme park kelas dunia, kemudian lapangan golf, serta retail and dining. Kita akan simak informasinya berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah kawasan ekonomi khusus di Provinsi Jawa Barat, khususnya di KEK Lido dengan total luas area mencapai 3.000 hektar dan diprediksikan dari tingkatan wisatawan mancanegara dan juga wisatawan Nusantara yang akan memanfaatkan ataupun berkunjung dalam KEK Lido ini mencapai 63,4 juta orang hingga tahun 2038 mendatang. Atau kalau kita lihat secara per tahun sekitar 3,17 juta pengunjung per tahunnya. Dan kalau kita lihat ini diharapkan bisa menarik investasi hingga mencapai 2,4 miliar dolar Amerika dengan penyerapan tenaga kerja 29.545 orang. Dan ini dari sisi KEK Lido dikembangkan oleh PT MN Silen Tbk, di mana rencana bisnisnya di antara lain adalah pengembangan atraksi, kemudian ada pengembangan akomodasi, serta pengembangan ekonomi kreatif. Ya, kehadiran KEK Lido ini berupa theme park diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara, kemudian juga wisatawan mancanegara secara signifikan. Dan dari proyek-proyek tersebut, manajemen menyebutkan bahwa saat ini beberapa proyek di MNC Lido City juga telah beroperasi, termasuk melakukan renovasi Hotel Lido Lake Resort, kemudian diharapkan tahun depan hingga tahun 2024 mendatang sudah dapat beroperasi. KEK Lido tersebut juga menargetkan investasi pada tahap pertama dapat mencapai sekitar 34 triliun rupiah dari berbagai jenis proyek yang ada di kawasan KEK Lido. Ya, pemirsa, selain kawasan ekonomi khusus di sektor pariwisata, pemerintah juga menyetujui KEK di bidang industri yang juga ditargetkan dapat meraup investasi dengan angka yang fantastis. Lantas seperti apa sih KEK dari Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIP ini? Kita akan simak dalam infografis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kali ini kita akan bahas KEK JIP yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan total luas area yang mencapai sekitar 3.000 hektar. Ya, prediksinya ini kita lihat mampu memberikan sumbangan dari sisi ekspor senilai 10,1 miliar dolar Amerika per tahunnya. Kemudian target investasi yang masuk sekitar 16,9 miliar dolar Amerika. Dengan penyerapan tenaga kerja karena ini kawasan industri, jadi pasti akan lebih padat sumber daya manusianya, di mana mencapai 199.818 orang. Dengan pengembangnya adalah PT AKR Corporindo Tbk. Adapun rencana bisnis pemirsa dari pengembang kita akan saksikan bersama seperti yang di layar televisi Anda. Ini ada beberapa langkah seperti kawasan industri ini yang mencapai sekitar 1.761 hektar dan pelabuhan multigunanya sebesar 400 hektar. Kemudian terdiri dari pusat logistik, kawasan berikat, kemudian kawasan rekreasi dan juga kawasan komersial. Kemudian ada juga ini dari sisi propertinya di mana ada perumahan Grand Marina Estate City senilai ataupun sebanyak begitu 800 hektar. Itu dia salah satu rencana bisnis yang akan dikembangkan di KEK JIP Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, KEK JIP ini juga direncanakan untuk mengembangkan bisnis industri metal, kemudian elektronik, kimia, energi dan juga logistik, di mana hasil produksi pelaku usaha yang berada di dalam KEK tersebut diproyeksikan akan mampu memberikan kontribusi ekspor kepada negara sebesar 10,1 miliar dolar Amerika per tahunnya saat KEK ini beroperasi
beroperasi secara penuh. Juga ada substitusi impor pada produk-produk industri metal dan kimia. Dan saat ini pemirsa, JIPE di kawasan wilayah Provinsi Jawa Timur ini sudah memasuki masa pengembangan tahap kedua. Di antaranya sedang melakukan ekspansi jeti dan diharapkan KIK JIPE ini juga dapat menarik lebih banyak investor nasional maupun internasional dalam pengembangan kawasan industri JIPE ke depannya. Baik pemirsa, demikian update dari pengembangan kawasan ekonomi khusus Indonesia yang diharapkan juga akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kami akan kembali tentunya di segmen selanjutnya dengan informasi menarik lainnya.